pernah nggak dikasih makasih mas gitu? Pernah mas. Masa sih? Cuman makasih aja juga pernah. Nggak terima kasih juga pernah. Cuman 5.000 juga pernah. Oh, buat penumpang yang emang barangnya agak kelebihan, tolonglah porter ini tolong di aplikasi tolong dipakai lah ya. Oke. Di aplikasi itu tarif kita pasti 38.000. Hmm, Nah, itu udah flat ya. udah flat. Flat. Wah enak banget ya, jadi Enak. sangat mudah banget tuh. Kalau wisata keren banget nih. Kalau wisata, wuhuu, porternya. Aduh pengen jalan-jalan naik kereta, tapi barang-barang banyak nih, gimana ya? Mana mau sewa porter tapi nggak ada duit cash, harus cashless, bisa nggak sekarang? Teman-teman wisata ada yang tahu nggak? Gimana caranya pesan porter tapi nggak pakai duit cashless atau pakai aplikasi? Kalau mau tahu, saya punya temen nih yang tahu seluk-beluk tentang porter tapi cashless. Langsung aja ya. 1, 2, 3. Tara. Ada Mas Raka dan Mas Ahmad. Hihi. Apa kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gini Mas Raka nih ya. Ya. Saya tuh mau pergi naik kereta dari stasiun Gambir ke Solo. Naik apa ya? Ada Manahan, Argo Dwi Pangga. Oh iya bisa. Tapi barang-barang saya banyak nih Mas. Saya ada 12 koper nih. Gimana tuh? Oh. Lebih kayak diusir sama istri ya di rumah itu. Iya, itu kayak pindahan rumah. Nah. Masalahnya saya nggak bawa duit cash nih. Saya orangnya tuh cashless banget nih. Semuanya tap. Gen Z. Saya milenial kurang dikit sih. Gimana? Ada solusi nggak sih Mas? Oh, ada dong. Jadi Kan berhubung masyarakat ini kan kerja di KAI wisata nih. Ada solusi nggak tentang terkait porter tapi cashless itu? oh ada. Kita tuh ada aplikasi namanya e-porter. Mm-mm. Nah, e-porter itu ibaratkan kayak ojek online lah. Nah, itu ada aplikasinya, bisa cashless juga kita. Tapi bisa cash juga nggak? Bisa cash juga. Oh bisa cashless, Jadi, bisa cash juga. Iya, jadi kita bisa fleksibilitas lah. Mau Oh, pakai cash ataupun cashless gitu. oh jadi sekarang porter itu udah nggak manual lagi ya? Udah enggak. Udah. Jadi sudah mulai Digitalisasi. Oh Betul. gitu. Ya kan nggak mungkin kan semua orang udah pakai HP, porter pun juga sering pakai HP. Masih kita secara manual lagi terus gitu. Oh iya sih bener Repot juga. kan. Jadi lebih enak ya. Kalau dari segi Mas Ahmad nih, saya mau tanya kan Siap. peralihan dari manual nih, kayak yang orang pakai cash, pakai duit langsung, terus nawarin secara langsung. Nah sekarang udah secara digital, secara aplikasi, udah cashless juga. Itu menurut Mas Ahmad gimana nih? Ya berkembang lebih baik sih Pak. Kita mengikuti perkembangan zamannya ya. Jadi porter juga lebih mudah untuk menemukan penumpangnya. Penumpang juga di saat butuh kita juga lebih mudah karena bisa order via jarak jauh. Oh iya juga ya. Jadi mungkin sebelum sampai Sampai kita udah dijemput dulu. oh, lebih gampang ya. Lebih Kalau dulu kan gampang kita lagi. harus turunin dulu, ini udah dijemput sama porternya gitu, lebih enak berarti ya. Kalau secara peralihannya gimana Mas Ahmad? Jadi kayak mungkin ada yang susah kah? Apakah ada yang nolak kah? Atau mungkin kan porter nggak semuanya mudah kan ya? Pasti ada yang sepuh juga. Atau mungkin HP-nya jadul juga, itu gimana Mas Ahmad? Dari pengalaman Mas Ahmad gimana nih? Pelan-pelan kita kasih pengarahan ke teman-teman juga Mas. Kita kasih ini caranya kayak gini. Kita kasih pembelajaran lah tiap hari. Sama penumpang pun sama. Penumpang kan juga nggak selamanya ngerti. Oh iya tentang bener itu. juga. Penumpang kan nggak selamanya Iya, ngerti. iya. Kita kasih tahu Ibu ini ada aplikasi dengan tarif yang lebih pasti. Nah ini tarif pasti ini nih. Soalnya kan beberapa kali saya pakai porter juga itu kan kita mau ngasihnya bingung berapa ya. Maksudnya mungkin barangnya berat kan, banyak juga, kita ngasihnya 20.000 tuh pantas apa enggak. Atau kadang-kadang masa 20.000 sih terlalu mahal apa gimana, kan jadi nggak enak ya. Gitu kan. Jadi tarifnya berapa nih? Pastinya berapa nih? Nah, untuk di aplikasi itu tarif kita pastinya itu di 38.000. Nah, itu udah flat ya. Udah flat. Flat. Nah, tapi ada ketentuannya nih, Apa tuh? 38.000. Jadi 38.000 itu untuk satu porter, satu penumpang dengan 2 barang maksimum. 2 barang maksimum. Jadi kalau
Kan saya bawa 12 nih. Nah, betul. Berarti palingnya 6 porter saya. Nah, atasnya rombongan tuh porternya tuh, Pak. Nah. Kayak raja minyak saya jadinya ya. Pak, kan pengawalan. Iya bener. Terus nih ya, tadi kan dari segi porter ini ya, sahabat kami sama ini bener-bener Mas Ahmad ini lah bekerja sebagai porter ya, bukan gimmick ya. Bukan Gimmick ya. Coba sapa dulu. Kalau di Gambir ketemu Mas Ahmad pasti ada. Mas Ahmad boleh agak maju ini. Siap. Biar agak deket sedikit. Terus ini juga masyarakatnya juga bukan gimmick ya, ini beneran karyawan kawisata loh. Taruh gimmick lagi. Gimmick kayaknya sih. Balik lagi nih. Oke. Jadi kan tadi dari segi porternya sendiri sudah mengedukasi temannya sendiri, temannya juga porter yang lain, dan juga mengedukasi para penumpang ya. Jadi mungkin yang pada belum tahu itu dikasih tahu untuk pakai aplikasi porter. Nah, dari karyawannya sendiri, dari kawisata sendiri, apakah ada edukasi secara terjadwal, Bukan terjadwal. rutin, Mungkin secara rutin untuk Ah. porter-porter sendiri itu ada nggak? Nah, biasanya tuh kalau kita tuh melakukan namanya sosialisasi Oh iya, secara iya, luas, iya. gitu. Jadi kita ke daerah gitu, memberikan apa, sedang ada kendala apa sih, terus dengan masukan-masukan dari teman-teman porter apa yang kurang. Iya, gitu. iya. Itu kan namanya juga aplikasi ya. Kadang-kadang error, kadang Iya. juga namanya juga orang juga ada yang lupa bagaimananya. Jadi kita selalu melakukan edukasi dan sosialisasi. Dan penumpang pun juga kita suka melakukan video loh. Kita upload video juga, coba cek di aplikasi Instagramnya Kayu Wisata. Dan juga ada di itu ya, di videonya TV-nya kereta-kereta ya, ada juga ya. Betul, di kereta Juga ada tuh. itu sudah dipaparkan, bisa langsung download aja kan, ada barcode itu. Nah, di Nah. sini ada barcode muncul nih. Tolong editor tolong. Editor tolong ya, barcode di sini. Capek lagi editor gua. Terus saya mau tanya sama Ahmad nih. Untuk penumpang itu untuk pesannya itu harus di aplikasi kah atau harus bisa di aplikasi kayak Akses BKI juga ada tuh kan. Nah, itu bisa apa enggak tuh? Bisa sih, Pak. Kalau ada aplikasi KAI Porter juga bisa, terus bisa via KAI Akses juga. Bisa, dua-duanya bisa. Oh, dulunya bisa. Dua-duanya bisa. Jadi misalkan kita kita udah kayak akses, ya udah kita tinggal pakai kayak akses aja gitu. Dan kalaupun kita di luar pembelian kayak akses dan kita nggak bisa download nih, atau size-nya gede atau bagaimana, bisa juga pakai e-porter. Oh, aplikasi e-porter. Size-nya kecil kok, nggak nyampe 50 MB. Nah, ngomong-ngomong aplikasi e-porter nih, selain porter sendiri, di aplikasi porter ada fitur apa lagi selain aplikasi selain pesan porter nih? Nah, di aplikasi e-porter itu Hah? sebenarnya ada banyak fitur. Apa itu? Jadi kita bisa melihat promo apa saja yang ada di KAI Wisata. Wah, ini pentingnya yang mau charter nih ya, biasanya. Charter gitu. Terus kalau kita mau ke Lawang Sewu, terus kita mau naik, mungkin belum pernah naik panoramik, ada yang belum pernah naik ke panoramik, bisa lihat di situ. Promo kereta juga biasanya ada. banyak tuh Ada di situ. Kayak kemarin 17-an itu. Oh iya. Promo ternyata di situ di aplikasi. Terus ada juga mungkin berita-berita tentang kawisata ya, Ya, tentang apa yang betul. terkini apa sih gitu. Tuh. Terus ini selain tadi kan sudah cara pesan udah bisa di aplikasi e-porter, juga bisa juga di kayak akses ya. Nah, Mas Ahmad, bisa nggak sih kalau kita kan datang nih ke stasiun, kita udah pesen nih porter, tapi saya sampai tujuan itu udah langsung dijemput juga, itu bisa nggak? Jadi ibarat kata kalau tiket mah PP gitu. PP. Kita berangkat dijemput, pulang juga nyampe juga dijemput gitu. Bisa sih, Bisa. Mas. Bisa kan, bisa pesan terjadwal. Tinggal masuk ke booking sama tujuan aja. Oh gitu. Otomatis nanti di sana udah ada yang keep lagi via aplikasi itu juga. Oh, jadi bisa pesan secara langsung, Bisa pesan terjadwal. oh jadi ada dua skema ya. Ada dua skema ya, teman-teman ya. Jadi kalian pas mau datang ke stasiun bisa langsung pesan. Satu, Ya. di kereta pas mau nyampe itu juga bisa langsung pesan. Betul. Di atas kereta berarti ya? Di atas kereta. Di atas kereta ataupun kita saat pembelian tiket Oh, langsung bisa. bisa. Jadi Wah. kita misalnya kita seminggu nih sebelum kita berangkat nih, Ah, kayak barang bawaan banyak, kayak butuh porter deh. iya. Ya tinggal pesan aja, tinggal masukin kode booking. Asal kita punya kode booking, bisa pesan porter Oh, gitu. jadi nggak harus 30 menit sebelum nyampe. Nggak perlu. Kan kadang-kadang suka kita tidur ternyata udah stasiun Bandung. Stasiun Bandung nih, belum Iya. pesan porter gitu. Ya kan kita bisa sebelumnya. Oh.
Wah enak banget tuh, jadi Enak. sangat mudah banget tuh. Kawasata keren banget nih. Kawasata. Porternya. Tuh. Jadi bener-bener sangat dimudahkan ya. Kayak Iya. kita datang juga udah tinggal diambil, dianterin, terus habis itu nanti sampai di stasiun tujuan juga langsung Dijemput di dijemput dalam lagi gerbong. kan di dalam keretanya juga. Iya. Kita bisa chattingan juga kan sama porternya. Oh berarti bener-bener kayak ojek online ya? Bener. Bisa Oh. chattingan. Mas saya di ini tapi kayak saya siap di bordes. Oke siap Bu. Gitu. Oh. Dan pas juga penumpangnya juga bisa ngecek nih atas nama siapa, nomor berapa. Oh jadi lebih pasti ya, Lebih nggak nyari-nyari ya. Nggak nyari-nyari. Jadi buat penumpang pun udah tahu nih, oh yang nanti yang jemput bapak ini, Iya. fotonya ada, bisa chat juga. Iya. Ada fotonya kan? Foto ada. Nah, terus bagi porter juga lebih gampang, kayak oh duduknya di seat ini, Iya. ya kan? Ya, nomor sekian. Nomor sekian kan, terus lebih gampang ya. Dan yang pasti adalah tarifnya pasti, itu yang pasti sih sebenarnya, itu yang penting Iya. sebenarnya. Jadi kayak yang tadi ya, kayak kita mau ngasih porter juga mau ngasih berapa nih? Iya. Kayak barangnya berat kita ngasih 20.000 cukup apa enggak gitu kan? Karena itu juga mungkin Mas Ahmad juga ada cerita sih. Ya. Kalau nggak apa-apa Mas ceritain Mas. Iya, jangan ya, gitu. namanya Cerita juga menarik gimana nih? terkait tarif Pernah ya, Mas, nggak? ya, terkait Pernah nggak? tarif ya. Pernah nggak dikasih? Oh makasih Mas gitu. Pernah Mas. Masa sih? Cuman makasih aja juga pernah. Nggak terima kasih juga pernah. Cuman- 5.000 juga pernah. Oh. Penumpang Jadi kan variatif Mas. ya? Variatif Mas. Oh. Nggak mesti penumpang itu royal, nggak mesti penumpang itu pelit tuh. Cuman kadang kan mungkin belum tahu, Iya. mungkin dikiranya udah ada gaji dan lain sebagainya. Oh. Begitu. Jadi untuk yang belum tahu ya, sebenarnya porter ini di bawah naungannya PT KAI, tapi bukan karyawan ya Mas ya. Bukan. Jadi emang dikelola aja ya sebenarnya ya. Ya, dikelola. Gitu. Jadi kalau porter mah dapat gaji dari KAI, oh itu tidak ya? Tidak. Ya. Itu tolong dikesampingkan, tapi ya tolonglah buat penumpang yang emang barangnya agak kelebihan, tolonglah porter ini tolong di aplikasinya tolong dipakai lah ya. Oke, gitu. Itu murah loh, 38.000 tuh udah 2 barang lagi ya, ya kan? Betul. Flat lagi, dan itu juga udah bantu porter-porter ini ya sebenarnya Iya, gitu. Betul. Untuk kawan-kawan sekalian. Terus ada nggak hal menarik yang pas selama sosialisasi itu yang wah ini agak susah nih gitu? Nah, taruh sebelum ke situ, porter ini udah ada di berapa stasiun nih sebenarnya? Nah, untuk saat ini porter itu udah disediain 14 stasiun besar. Wah banyak nih. Betul. Eh. Dari Daup 1 sampai Daup 8. Di free belum ya? Di free belum. Oh, berarti dap dulu nih. Ya, Hmm. dan Daup pun juga belum semuanya, baru di stasiun besar. Tapi ya program kita akan ada terus di semua stasiun-stasiun sampai stasiun kecil. Pelan-pelan ya sebenarnya ya. Pelan-pelan, betul. Bukannya nggak, porter itu tidak semua ada di setiap stasiun ya sebenarnya? Iya, ada yang enggak Ada yang nggak ada. Ada yang nggak ada ya? Ada yang nggak ada. Oh. Tapi 14 stasiun besar mah udah cukup lah ya sebenarnya ya. Maksudnya cukup. kayak Jogja udah pasti ada, Cirebon, Purwokerto, Semarang, Betul. Solo, Terus Gambir. Gambir. Pasar Senen, pasti ada lah ya. Iya. Bandung juga pasti ada. Tuh. Terakhir ya sebelum saya tutup ya. Pesan-pesan deh. Pesan-pesan sama harapan Bapak Porter dan juga masyarakat ini untuk e-porter sendiri dan juga untuk wisata apa? Ya, dari Pak Ahmad, dari ayo. Ahmad Ya, dulu deh. kalau harapan saya sih untuk e-porter ya Mas. Hmm. Semoga kedepannya lebih banyak penggunanya. Amin. Ya. Dan untuk wisata semoga lebih sukses lagi. Amin ya Allah. Masyarakat. Ya, kita dari kita juga sih kita nggak jauh beda lah. Jadi penggunaan e-porter itu lebih banyak lagi, lebih banyak masyarakat yang tahu. Jadi bisa membantu para porter. Terus kita bisa buatkan program-program untuk para porter juga. Iya, benar-benar. Gitu kan, untuk mensejahterakan para porter. Ya gak jauh sih dari situ aja. Jadi kita untuk digitalisasi yang pertama, mempermudah penumpang juga, mempermudah porter juga. Nah, bener banget. Jadi gitu ya sahabat wisata ya. Jadi kalau emang kalian takut nih mau sewa porter, bayarin ntar kemahalan apa enggak nih, apa kemurahan apa enggak, ya pakailah aplikasi porter, itu udah pasti 38.000 untuk sekarang ya. Ya. Semoga terus ya, Terus. nggak mahal-mahal ya. Kalau bisa nambah mahal sih bisa sih. Ya, bisa. Mungkin Tapi bisa. juga ada promo-promo. Ah ya benar. Promo menarik. Yang penting harganya udah pasti, porternya udah pasti aman, udah pasti nyaman, udah pasti dijemput dan juga pasti diantar dengan baik gitu ya. Betul. Ada yang mau disampaikan lagi Mas Raka dan Mas Ahmad? Mungkin jangan lupa donat di sini.
Nah, Di sini. pintar. Di sini. Tolong enter, editor tolong ganti. Editor tolong. Ya, Taruh itu aja ya, barcode. sahabat wisata untuk obrol saat ini dengan Mas Ahmad ini. Jadi benar-benar membantu banget ya untuk penumpang itu ya sebenarnya. Terus jangan lupa like, share, komen, subscribe, komen yang baik-baik, komen yang membangun untuk semuanya. Jangan lupa kalau mau ada request tamu siapa yang mau diundang atau tema apa yang mau dibawakan, tolong komen juga langsung ya. Betul. Itu aja ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.